Selamat hari ini kawanku semua. Kembali lagi dengan saya Chow di Catatan Palsu. Ketika kawan-kawan bertanya ngasih kemana, saya juga tidak tahu. Hari ini saya bersama dengan kawan saya yang akan memperkenalkan dirinya. Silakan. Halo teman-temannya dan penonton-penontonnya Press Show. Alah, jangan fresh Jawa tuh. Kan udah biasa Press manggilnya Show. Aduh, gak Ya. apa-apa lah ya, seenaknya aja lah. Perkenalkan, saya Emir Davanka Ibrahim dari institusi belum disebut apa enggak? Boleh bebas. Dari Institut Digital Ekonomi. Gimana Press? Oh, udah. Udah. Segitu aja. Segitu aja. Kalau yang lain nanti dikepoin aja. Oh, dikepoin aja ya. Ya. Nah, dipanggilnya apa berarti? Emir. Panggilnya Emir aja. Gak apa-apa, Emir. Emir ini mahasiswa semester berapa sekarang? Sekarang baru siap UAS Press sebenarnya. Udah bisa dibilang alhamdulillah udah mau naik semester 4. Semester 4. Mm-mm. Asli dari? Aku asli dari Pulau Riau, Pres. Asli dari Pulau Riau yang sekarang berkuliah di Bandung ya. Kuliah di Bandung. Nyari apa di Bandung? Nyari. Sebenarnya sih kalau nyari apa? Banyak Pres yang aku dapat di Bandung. Oh, banyak. Banyak banget. Apa coba sebutkan? Pertama dari politik. Mm-mm. Dulu Emir memang ada mentor politik. Yeah. Mentor politik Emir itu sendiri adalah orang tua Emir sendiri, Pres. Oh iya. Ya, orang tua Keren. Emir tuh masih terlibat di dunia politik kan. Ya, mungkin mereka salah satu orang yang jadi mentor Emir dalam hubungan politik lah gitu kan. Hmm. Gitu. Tapi mungkin lewat orang tua atau lebih tua dari Emir kan kurang begitu masuk gitu. Kalau kita sesama umuran kan beda kan, Pres. Oh iya. Ya, jadi bahasanya berbeda ya. Berbeda gitu. Itu sih di Bandung tuh mungkin ketemu sama lingkungan yang sama-sama senang dengan politik gitu. Contohnya Pres Cola sendiri Oh, gitu. enggak. Pres Cola ini salah satu aktivis Halo. yang menyemangati teman-teman kan. di Waduh. Kalau Emir sendiri memang ada ketertarikan ke politik, ke dunia politik emang. sebenarnya sih dari Emir sendiri ya senang mainnya sih Senang di politik. mainnya. Iya. Oh, jadi politik udah permainan. Ya, seringnya kan begitu kan. Gimana? Aduh, bahaya ini. Emir di masa depan pasti jadi orang yang berbahaya ini barang. Kalau berbahaya untuk membantu bangsa nggak apa-apa. Nah, itu nggak apa-apa ya, berbahaya untuk orang-orang yang menindas. Benar. Betul, Kasihan nggak apa-apa. teman-teman yang lain kan. Nah, lalu selain daripada politik tadi, apa yang Emir dapatkan di Bandung ini? Yang selama berarti udah 2 tahun ya? Iya, umur 2 tahun benar. Yang Emir dapatin selain kan tadi Pres nanya kan, ini libur Mir, pulang apa enggak? Emir bilang nggak usah di sini aja Pres gitu kan. Karena Emir sendiri lihat kadang orang Bandung gitu keluar kota gitu kan mencari rezeki di sana gitu. Iya. Emir sampai di Bandung, sebenarnya di Bandung banyak rezeki yang kalau sebenarnya diolah dapat Pres. Gitu. Apa contohnya? Di lingkungan kita aja udah banyak gitu. Apa Emir. contohnya? Contohnya Pres. Emir tuh alhamdulillah pintar untuk dekat sama orang. Mungkin ramah ya. Orang-orang itu kita kadang mungkin dari teman-teman tuh gengsi atau apa gimana gitu, mereka nggak dapat kerjaan, nggak dapat sampingan. Kalau iya. Emir tuh di sini alhamdulillah meskipun ngekos di Bandung gitu, ada aja Pres. Ada aja dari teman-teman atau dari lingkungan Emir, kalian ditawarin Emir mau nggak kerja gitu. Oh. Terus sih banyak Pres. Sebenarnya Rezeki banyak ya, banyak. tapi karena tadi mungkin karena ada gengsi, mau malu. nanya-nanya, iya iya. Terus banyak Pres. Selama kuliah 2 tahun ya merantau dari Batam berarti ya, dari Batam ke Bandung, ada nggak sih pengalaman yang masih terngiang-ngiang gitu ya sampai hari ini, yang mungkin itu masa-masa terpuruk ya istilahnya, masa-masa yang paling bahagia ataupun paling ya istilahnya dalam tanda kutip teh susah gitu? Sebenarnya sih kalau terpuruk nggak sih Pres, sebenarnya sih kurang adaptasi sama lingkungan. Kenapa lingkungannya? Mungkin pertama dari kan setiap daerah kan punya ciri khas sendiri Iya. dan punya lingkungan berbeda gitu kan. Pertama dari bahasa aja udah beda gitu kan. Oh, Bahasa, iya. suku bahasanya gitu kan. Kalau Emil kan di sana kan bahasa Melayu. Oh, Bahasa Melayu. coba contohin bahasa Melayu kayak gimana? Waduh. Kalau di sana tuh yang sering terjadi tuh ada pertanyaan gini, Gimana? Pres. Nak kemana? Nak kemana? Nah, itu artinya tuh mau kemana gitu. Ya ya.
anehnya dan lucunya tuh Pres, kalau ditanya kayak gitu pasti ada jawaban. Hmm. Mau ke dapur lah, Mm-mm. mau ke pasar lah. Mm-mm. Tapi orang tuh selalu jawabnya apa? Tak ada. Bersembunyi dia. Jawabannya tak ada gitu. Tak deh. Tak ada. Padahal kita udah tahu dia pasti mau ke pasar atau mau ke tempat siapa Oh, gitu. itu sering terjadi di sana Itu tuh. sering terjadi. Itu mungkin anak-anak Kepri udah tahu gitu. Kayak basa-basi ya. Itu basa-basi. Basa-basi yang paling basi. Paling basi, paling jelek lagi. Kalau orang udah tahu sakit hati kadang. Oh, digituin tuh. Mm-mm. Gitu sih. Kan kalau orang Bandung tuh gimana tuh ya? Dari kemana Ka dieu gitu. Ka dieu hungkul. Oh, kesini berarti Ya, ka dieu. Ka ditu, kesana. Iya. Ya, kita nggak tahu ya kesana kemana Iya, kan. kalau di sana Li, tak ada. Ay. Hampir kasar kan? Ya, itu kasar. Enggak, tadi hampir ngomong kasar. Oh. Ya. Minum dulu, Pres. Lanjut. Nah, gimana tuh Mir? Selain apa yang pertama kali perbedaan kultural kulturnya yang terasa gitu ya ketika di kerasa Bandung. gitu. Mungkin karena Emir juga kan di sana sama teman-teman kan mainnya. Mana di Bandung kan belum ada teman. Terus awal-awal ngekos kan belum ada kendaraan juga kan Emir. Oh, belum Sampai ada? sekarang belum ada kendaraan gitu. Jadi gimana ke sana? Jadi mau pesan makanan kadang gitu kan lewat Gojek. Terus yang anehnya tuh bukan aneh sih, yang merasa sendiri di Bandung itu jadi kupu-kupu, masih kupu-kupu semester pertama kan. Dulu tuh. Itu kuliah pulang kan sampai kos bingung gitu Pres. Ngapain ya? Ke orang tolol. Oh, enggak ikut organisasi di Kan semester pas 1. semester 1 kan belum ada organisasi kan, belum dibolehin gitu. Oh iya. Untungnya di LPKIA itu semester 2 udah boleh berorganisasi gitu. Pas semester 1 tuh masih ikut UKM. Oh iya. Kayak HIPMI, terus ikut Kerakam. Kalau Kerakam itu kreativitas mahasiswa. Oh iya. Nah, Hal-hal gimana yang tadi? kayak gitu. Terus untungnya tuh pas itu nggak lama Emir punya beberapa teman langsung jadi circle gitu. Orang-orang itu yang jadi sport Emir. Jadi sering temanin Emir ngopi yuk. Tapi ini yuk. lingkungannya suportif Sport dan positif juga sih sebenarnya. sampai sekarang. Alhamdulillah Sampai sekarang. Meskipun sekarang udah pecah ya. Ya, pasti kan pertemanan itu dinamis ya, Iya wajar. benar itu. Pecahnya juga kadang Pres ekonomi. Kan di dunia mahasiswa ini kan ekonomi kan suka mengganggu kan. Gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya ekonomi? kayak teman Emir, dia mau lanjut semester 2 tiba-tiba berhenti karena apa? Ekonomi. Ya betul. Misalkan ada yang sulit nongkrong karena Ya, kerja. bener gitu. Sekarang juga ya Emir mungkin terasa sendiri juga kan. Kita dimanapun ya memang segalanya nggak butuh duit, tapi apa pakai duit. Ya betul. Betul. Meskipun kita bilang ke teman udah nggak apa-apa yuk gitu, pasti mikir tetap butuh duit gitu. Mau kesana aja pakai kendaraan kan, Betul. minyak, bensin. Biasanya Duit. butuh uang ya. Berarti perbedaan bahasa sangat berpengaruh ya. Berpengaruh untuk orang yang kultur shock sih sebenarnya. Kayak Emir kan nggak tahu kok jadi di kampus Emir itu banyak orang-orang dari kabupaten. Jadi mereka Emir nggak bisa bahasa Sunda, mereka nggak fasih bahasa Indonesianya. Ya bertabrakan kan. Oh iya. Itu yang buat kadang ya udah mending daripada dia bingung aku bingung, mending aku diem. Oh, dulu tuh berarti lebih banyak diam. Banyak diem. Dulu tuh. Tapi untungnya ada beberapa teman-teman itu yang masih ayo Mir belajar bahasa Sunda yuk gitu. Diajari Ya, gitu. Tapi alhamdulillahnya orang Sunda tuh Pres ramah habis. Ramah habis. Itu jujur itu. Jujur ramah habis itu. Tapi keren sih. Ya merasa kalau mereka nggak ramah kan Emir juga tambah terpuruk kan Iya, di kosan tuh. Gitu. Jadi ada sisi shock kulturnya ya, di sisi lain ada sisi baiknya gitu. Ya, mungkin bukan hanya Emir yang ngerasain. Teman-teman dari daerah lain Ya. pun sama gitu. Nah, lo tadi berangkat dari Batam ke Bandung. Ada nggak sih selama 2 tahun ini keresahan yang Emi rasakan gitu ya? Memandang dunia ya, dunia hari ini ataupun negara hari ini ataupun ya budaya hari ini, budaya masyarakat yang bagi Emi itu suatu masalah yang memang harus diselesaikan namun begitu rumit gitu dijelaskan. Sebelum ini Pres, Emir mau bahas tentang daerah sendiri dulu ya. Oh, boleh.
di daerah Emir tuh termasuk mahasiswanya tuh nggak kayak di Bandung, aktif. Kalau mahasiswa aktif tuh kalau dalam peraturan undang-undang ada perubahan itu pada turun jalanan, cari tahu, uh, dikaji, Ya, kajian. kajian dan lain-lain kan. Tapi daerah Emir tuh mahasiswanya tuh kebanyakan senyap, Oh, di sana tuh. banyak diem gitu. Kenapa itu? Emir juga kurang tahu gitu Pres sebenarnya, karena mungkin Emir kuliah di Bandung kan, Iya. belum ada nanya-nanya gitu. Karena di sana tuh ada aksi juga, yang datang itu nggak banyak. Ya ada cuman nggak begitu banyak. Kalau di Bandung kan alhamdulillah tuh dari setiap kampus ada dikirim 20 Ya. 30 orang gitu kan untuk turun ke jalanan gitu. Kalau di Kepri itu masih kurang gitu. Mungkin nggak tahu ya edukasi politiknya atau kepekaan buat di lingkungan di daerahnya itu masih kurang Pres gitu. Salah satu Emir pulang ke sana tuh belum dapat kayak di Bandung ini kan dapat nih kayak press job, press lain, teman-teman yang lain gitu kan. Kita bisa bertukar pikiran, bertukar ideologi sesama umur gitu kan. Di sana sejauh ini belum ada ketemu teman yang Padahal di kampus sendiri. di kampus sendiri belum ketemu gitu. Mungkin belum ada yang kelihatan Ya, atau apa belum. karena mungkin sering beraktivitasnya juga di sini ya. Iya, gitu. Mungkin Emir juga selama mahasiswa kan di Bandung kan. Iya, betul. Itu. Lalu keresahannya apa hari ini selain dari kampung sendiri gitu ya? Kalau keresahannya itu yang Emir takutin itu buat angkatan sekarang sih Pres sebenarnya. Emir lihat mahasiswa sekarang itu pada pasif kebanyakan gitu. Why? Kenapa menurut kamu? Ya mungkin sekarang kan kita masih ada turun ke jalanan gitu. Ini salah satu mungkin faktor pandemi juga. Pandemi. Iya. Faktor pandemi. Setelah pandemi kan banyak mahasiswa kan hilang Pres. Ya. Hilangnya itu tuh bukan diculik kayak dulu lagi ya. Pada yaudah sibuk dengan dunianya sendiri. Betul. Gitu. Udah kurang untuk kepekaan buat masyarakat. Seharusnya kan kita kan sebagai mahasiswa kan lihat lingkungan kita, berfungsi buat masyarakatnya apa, membantu apa, lebih aktif dibandingkan masyarakat yang lain gitu kan. Sebagai mahasiswa membantu mereka. Ya sekarang mana kita ada di era 0.5 Ya, ikutin dimana kita di zamannya kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada teknologinya kan. Gitu. Nah, tentang teknologi ini apakah berpengaruh bagi kultur mahasiswa itu sendiri gak? Pengaruhnya kan hari ini tuh banyak ya yang kayak katanya ChatGPT buat tugas dan lain-lain. Nah itu apakah menurut Emir itu berpengaruh nggak sih? Maksudnya adanya teknologi ini pengaruhnya buruk atau baik atau seperti apa gitu? Emir juga kalau jawab nggak usah yakin lah sama jawaban Emir gitu kan. Tapi kalau buat di zaman sekarang itu Pres, mungkin Emir sendiri yang ngerasain nih. AI kan jatuhnya tuh. AI sekarang AI udah sebenarnya tuh mengefisiensi waktu sih sebenarnya AI itu bagus gitu. Bagus di situ. Cuman jeleknya itu kita jadi malas, Pres. Malas untuk berpikir apa-apa ChatGPT, apa-apa AI, apa-apa. Udah sekarang yang jadi budak itu bukan manusia, teknologi yang diperbudak gitu. Jadi manusia yang diperbudaknya ya sama teknologi. Enggak, manusia bisa berbudak teknologi sekarang gitu. Kan beberapa daerah itu udah bukan daerah, beberapa negara gitu kan sana kan pakai robot gitu kan itu. Tapi itu kan jadi khawatiran buat kita juga Pres. Kayak lapangan pekerjaan ya. Lapangan pekerjaan gitu. Ya bahkan karena aku hari ini hidup di dunia desain grafis ya, aku lihat artikel 2030 apa sih namanya? Pekerjaan desain grafis gak bakal laku katanya. Bener. Dan bahkan itu kan dari banyak pekerjaannya. Nah, kekhawatiran itu memang muncul ya dari kita. Nah, dari Emil sendiri ada nggak sih kekhawatiran untuk masa yang akan datang karena adanya teknologi ini? Jadi kita kehilangan gitu. Ya, Emil juga di dunia teknik informatika juga kan, sebenarnya di IT juga kan. Pasti ada Pres. Contohnya ya, sekarang satu perusahaan itu lapangan kerjaan buat SDM itu 20 orang.
kalau perusahaan itu bayar teknologi pakai AI bisa kurang sampai 15 Iya. orang. Itu lebih untung perusahaannya kan gitu. Itu jadi kekhawatiran buat Emir juga gitu ke depannya gitu. Biar ngepres anggaran ya di Bener. perusahaan juga. Dengan mending aku bayar daripada aku bayar 20 orang, mending aku pakai teknologi. Betul. Sisanya pakai orang gitu. Hmm. Gitu. Ya, kalau kita bahas kayak gini masih luas Pres sebenarnya. Luas banget ya. Luas banget tuh. Kemudian kita bahas daerah aja gimana? Boleh. Daerah-daerah. Hmm. Emir tuh di Bandung tuh kadang bingung Pres. Kenapa bingungnya? Bingungnya sama teman-teman sih. Bingungnya gini, karena teman-teman tuh kan Emir kan senang sama kuliner. Kuliner, ya. Kuliner Mm. di Bandung. Ditanya pada nggak tahu. Maksudnya? Contohnya, enak di Bandung makan apa? Pada bingung semua. Tapi Emir nanya sama orang-orang luar, orang Jakarta gitu, teman gitu, ditanya, Mir, di sini enak kayak makanan. Aku tahu dari teman. Di sisi lain orang Bandung sendiri nggak tahu. Nggak tahu. Karena terbiasa mungkin. Ya mungkin terbiasa, mungkin mereka merasakan rasa dari makanan itu di tempat lain juga ada gitu Iya. kan. Tuh. Apa makanan favorit sama di Bandung itu? Yang Emir tuh nggak pernah rasain di Kepri itu bacang. Bacang. Bacang condoy. Iya, maksudnya dari banyak makanan itu bacang. Kadang Emir tuh kalau teman-teman datang dari, ada beberapa teman kemarin datang dari Kepri, Iya. Emir ajak mereka ke Braga makan itu. Bacang. Tuh, ente nih resep bacang tuh. Tiap hari Asli di kantor. Sarapan. Iya, kadang ada juga sarapan benar. Oh iya. Ada anak kosan soal sarapan. Bacang. Bacang tuh kayak lepet kan? segitiga kan? Enggak, yang segitiga itu. Itu kayak lontong gitu kan? Ya kayak gitu. Tapi ada isinya kan? Isinya yang kamu suka apa? Aduh nggak tahu lagi, kayak itu hati ayam apa sih? Bukan hati ayam, siapa? Hati atau apa? Kayak Daging-daging gitu. Ya kayak daging aja ya gitu ya. suwir ayam gitu. Ya ya. Iya gitu. Kayak Di mana yang di Braga itu? Di Braga yang depan Starbucks, Starbucks. Orang Gecan pernah Nah, itu, tuh kan, euy. bener kan? Dia orang Bandung sendiri nggak tahu kan? Asli. Kalau orang pribadi memang tidak terlalu suka nongkrong ya. Iya, Maksudnya tidak terlalu benar, suka benar. kuliner dan lain-lain. Yang penting ngopi, yang ngopi di mana di pinggir jalan juga jadi lah. Gitu. Benar. Karena faktor E ya. Apa itu faktor E? Apa? Ekonomi. Rokok? Ya rokok, ngopi, belum makannya, belum cemilannya. Mana parkir 10.000? Motor, Iya di Braga. 10 sampai 5.000 sampai 10.000. motor? Wah kacau men. Kacau. Harusnya 2.000 nggak sih, cukup aja 2.000 ge. Aduh tuh hampura eta mah nuhun pisan euy. Nuhun tuh sudah. Ente bercanda. Terus gimana Pres? Ya ya. Menurut Pres gimana untuk Apa? aktivis sekarang gitu? Yang Pres lihat. Kok aku yang jadi hostnya? Aktivis sekarang bagus. Namun tidak lebih bagus daripada sebelumnya. Benar. Harus jujur bahwasanya hari ini kita sedang mengalami degradasi intelektual, degradasi semangat, ataupun semangat hari ini telah direduksi, intelektual kita telah direduksi oleh agenda setting yang dibuat oleh para elit, sehingga para mahasiswa dipaksa lulus cepat padahal belum matang. Benar. Konotasi ataupun arti dari lulus di waktu yang tepat itu bukan berarti di semester 8 harus lulus. Itu lulus di awal waktu. Paham nggak? Paham. Itu di awal waktu semester 8 Iya. itu. Nah, mau semester 9 ataupun sampai 11 itu iya. di waktu yang tepat. Tepat. Semester 12 itu di akhir waktu. Karena kan tepat lulusnya. Benar. Nah, Tapi ya, sekarang konotasi ataupun makna dari lulus cepat itu ataupun di waktu yang tepat itu seakan-akan harus di awal waktu gitu. semester 8 harus udah lulus. Sehingga Tapi- kan kita nggak tahu telah dia udah matang atau belum pikirannya. Benar.
Oh, setuju sih Pres. Hmm. Itu kayak di kampus Emir juga sama Pres. Hmm. Gitu. Rata-rata sekarang ya semester 8 pada udah lulus gitu. Udah jarang Emir sekarang juga lihat. Kalau dulu kan udah sampai semester 10, 11, 12, 13. Ya. Ada kan. Kalau sekarang udah jarang gitu. Di kampus Emir sendiri aja sejauh ini belum ada lihat gitu. Ya sih, memang kita tidak bicara yang baik yang mana ya, Iya. yang benar yang mana. Namun ketika kita masih belum merasa layak untuk lulus, ya jangan dipaksakan. Namun di sisi lain, kelayakan itu ataupun ada yang dipaksakan karena bisa jadi masalah ekonominya. Benar. Dia, aduh, UKT saya mahal, UKT kamu saya mahal, ya udah sama keluarganya ditekan untuk cepat lulus kan. Benar. Itu Mungkin bisa jadi karena faktor lulus cepatnya karena IA itu Pres. bisa jadi kan. CGPT yang ngurus. Ya, Mir, mau gimana atau hidup kalau kita ketergantungan. Padahal orang yang bisa menolong kita pertama kali ketika kita kesusahan kan siapa? Keluarga. Diri kita sendiri lah. Kalau menurut Emir keluarga. Ya. Emir pernah di Sebelum posisi keluarga? di posisi di mana Emir lagi bingung. Ya ada satu dan lain hal ya Pres gitu. Lagi bingung apa-apa. Yang Emir ingat pertama tuh keluarga. Bukan mikir diri sendiri. Ya. Langsung. Nah, gini analoginya nih. Ya. Emir jatuh. Yang ngebangunin Emir siapa? Selain diri sendiri. Yang awalnya. Ya benar kata Pres. Ya, Diri sendiri. diri sendiri. Setelah Tapi diri sendiri baru keluarga. Tapi di situ Emir tuh lihat di situ kita kayak manapun yang akan kita cari apa? Rumah. Ya. Rumah. Ingin punya rumah. Pas jatuh sendiri bangun sendiri kan. Yang buat dirimu bangun tuh siapa gitu? Yang Motivasi. dengan kita motivasi apa? Pengen sama orang kita sayangi, orang-orang Iya. kita dekat gitu kan. Hal orang-orang itu yang buat kita semangat untuk berdiri lagi gitu. Ya, betul sih sebenarnya. Hmm. Bisa jadi ya itu. Bisa jadi. Keluarga dasar. Ya mungkin kalau nggak tahu ya kalau ada orang yang tidak suka dengan keluarganya ya misalkan Ya, broken home kan juga banyak tidak banyak tahu Pres. ya. Ya. Jadi Emir menjadikan keluarga itu bukan sebagai motivasi gitu. benar Pres. Emir kemarin pas semester 1 Pres di kampus ada jurusan kewarganegaraan. Di situ di kantin teman-teman ini dosennya tuh sebenarnya sih beda dengan dosen yang lain. Dia selalu masuk kelas itu ditanya mau kita bahas topik apa. Selalu bilang gitu. Pas di kantin tuh di mana teman-teman tuh pada aktif ditanya kita bahas topik apa. Emir di situ bilang kita bahas tentang broken home aja. Kenapa Emir pengen bahas tentang broken home itu bukan pengen yang aneh-aneh atau pengen lihat orang nangis dan lain-lain Pres. Cuman di Emir tuh yang Emir lihat tuh di lingkungan Emir sendiri itu mungkin cowok juga melihat ya dari SD sampai SMA sampai di dunia kuliah tuh di lingkungan kita di lingkungan teman-teman kita tuh pasti kebanyakan broken home. Ya, Ya ada. kan? Ada yang dari bapak, ada yang dari mama gitu. Ya. Ya kan? Di situ Emil minta bahas tentang broken home. Biasanya tuh yang kita lihat laki-laki yang kuat, nggak mau nangis, nggak mau ini gitu kan. Di situ paling banyak yang nangis laki-laki. Emil Enggak. Alhamdulillah Emil tuh lengkap. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Bersyukur ya. Ya alhamdulillah bersyukur. Bersyukur banget ya harusnya. Harus bersyukur itu. Apa peran keluarga bagi kehidupan Emir? Makna ataupun ya arti keluarga bagi Emir itu sendiri. Kalau arti keluarga sendiri sih sebenarnya sih luas Pres. Hmm. Kalau bahas keluarga itu udah bilang rumah lah gitu, tempat nyaman, tempat pertama kali Emir diajarin huruf pertama, ngomong pertama, berdiri, duduk, sakit, kan dari keluarga gitu. Gitu. Menurutku Emir kalau keluarga itu ya bingung sih kalau bisa kayak ibaratnya kalau Pres sayang sama pacar Pres gimana? Ya, ada bingung. karena nggak ada. Ya nggak ada sih. Adapun hanya sebatas kalimat yang membantu
untuk menjelaskan tapi tidak melengkapi penjelasan itu. Emir juga pas nanya gitu, bingung juga. Sebenarnya sih apa-apa Emir kayak Emir gini lari apa ke keluarga gitu. Meskipun ya Emir sendiri kalau untuk keluarga itu nggak bisa cerita langsung kan. Cuman Emir ya udah telepon aja udah senang gitu. Udah senang gitu. Berarti intens sama keluarga. Komunikasi gitu, alhamdulillah. VC atau telepon? VC gitu. Kalau Emir kan lebih sering VC sama adik Emir. Lebih dekat sama ibu sama apa, Pak? Dua-duanya dekat. Tapi untuk cerita apa-apa ke ibu gitu. Ya laki-laki lari ke siapa sih? Diberi ke bapak sih. ibu kan. Gitu. Kalau Bapak Emir mendidik Emir dari kecil keras gak? Yang Emir rasain? Bapak Emir tuh dari kecil ngedidik Emir itu coba kalau sesuatu yang bisa dikerjain kerjain aja gitu. Kalau di tepat waktu tepatin aja gitu. Nggak usah buang-buang waktu lah. Emir dapat kesimpulan dari bapak gerak-gerik dari omongannya itu sih. Ya, pasti kayak gitu ya, Bapak itu. Dimana Bapak Emir tuh orang yang disiplin. Pasti. Disiplin banget Pres. Itu apa-apa harus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu dicari. Ini serius? Dicari Pres. Saking disiplinnya. Berarti bisa disebut tegas. Tegas banget. Tegas dalam artian baik ya? Ya tegasnya baik gitu. Tapi enggak. Kalau lihat ya kita lihat bapak juga dari sebelah sisi kan keras anjir gitu kan. Nggak bisa reda dikit ngapa gitu kan. Pas anak muda ya. Jadi ada peribahasa. Ibu itu takut kita kenapa-napa. Bapak itu takut kita nggak bisa apa-apa. Benar. Benar. Betul Aku ya? setuju. Aku setuju itu. Jadi bapak itu selalu menekan. Ya istilahnya ayah itu selalu menekan. Nih kerja ini kayak keras ya mendidiknya. Karena takut dia. Benar. Karena seorang laki-laki itu istilahnya harus bisa ngapa-ngapain. Namun ibu itu takut kenapa-napa, anaknya sakit ya kan. Nggak kuat, nggak ini. Ya, seimbang tapi benar gitu. sih. Iya benar. Ya. Tapi itu relevan nggak sama ibu sama Mbak Ayah Emir? Kayak Relevan gitu. sih, Pres. Sebenarnya benar sih. Kayak aku setuju sih peribahasa yang Pres tadi bilang tuh, aku setuju gitu. Terus itu salah satu yang melengkapi dari kata-kata ini. Laki-laki itu punya satu nafsu, 9 akal. Iya, oh ada yang gitu. Ada. Terus? Kalau perempuan punya 9 nafsu dan 1 akal. Jadi kalau 9 nafsu ketemu 1 nafsu jadi 10. Kalau 9 akal ketemu 1 akal jadi 10. 10 artinya sempurna. Ya udah melengkapi. Melengkapi ya. Dua antara dua manusia itu. Betul sih. Main-main lah Pres ke Kepri. Kayaknya Pres tuh salah satu manggil Emir kesini tuh pengen tahu tentang Kepri kan. Iya sih sebenarnya. Karena jujur ya Mir ya, kalau dari aku pribadi ya tidak terlalu dekat dengan keluarga itu. Maksudnya teh kita ketika ada momentum liburan nggak pernah liburan. Keluarga aku dari kecil aku tidak pernah ada budaya liburan ya, lebaran, liburan kemana nggak ada. Bahkan sampai sekarang aku belum pernah ke pantai Pangandaran. Sama Pres aku juga belum. Ya. Paling ke pantai Santolo itu pun sendiri naik motor. Jadi aku pertama kali lihat pantai dengan mata kepala aku itu kelas 12. Berarti ya istilah 5 tahun lalu ya, 5 tahun lalu. Aku masih ingat itu 2019 akhir. Pas Covid lah ya. Masih sekolah. Masih Itu masih sekolah. Nah, kondisinya itu aku tuh pulang sekolah ada uang 200.000. Oh, itu gede kan waktu itu kan 200.000 tuh. Buat seumuran. Buat seumuran umur 18 tahun atau 18-19 tahun. Pengen lihat pantai, ya udah aku waktu itu punya motor Supra. Naik motor dari sini ke Pangalengan sendiri. Saking ingin lihat pantai. Saking penasaran ya. Penasaran belum pernah. Belum pernah. Biasa dari TV doang ya. Ya. Nah, itu belum pernah lihat pantai sehingga ya aku masih inget di sana di umur 19 tahun aku baru pertama kali melihat pantai. Gitu. Karena kan Bandung ini kan di tengah ya. Iya, nggak ada pantai jauh. Nggak ada gitu. pantai jauh benar-benar. Dan keluarga aku jarang liburan, nggak pernah liburan kemana-mana dari kecil itu. Sehingga itu ya di sana tuh aku masih inget dari jam 5 sampai jam setengah 7 tuh merenung, diam aja di pinggir pantai itu ngedengerin ombak. Kalau jam 7 pulang lagi. Ya ke Garut lewat Garut kan, jadi pergi dari Bandungnya lewat Pangalengan.
Nah, sampai di pantai Santolo, diam dulu sampai jam 7-an lah ya. Langsung pulang lagi lewat Garut gitu. Tapi pakai maps ya. Pakai maps. Masih sekarang waktu dulu kan aku ada HP, yang HP-nya tuh gak habis baterainya gampang. Jadi mode pesawatnya alhamdulillahnya kan di Google Maps itu meskipun di mode pesawat masih bisa Iya, jalan ya, gitu. masih bisa jalan maps-nya. Itu. Pulangnya juga aman, Pres. Alhamdulillah aman. Ya meskipun waktu itu mau nanya nih, Pres. Itu faktor apa ya? Hanya penasaran kah atau ada lagi sakit hati gitu, pengen lampiasin ke sana gitu. enggak sih, enggak ada sakit hati. Memang pure penasaran dan adrenalin diri. Maksudnya kan laki-laki itu suka adrenalin. Nantang diri sendiri ya. Aku bisa nggak ya ke Santolo? Itu kan perjalanan itu sekitar 4,5 jam waktu itu. Iya. Dengan motor Supra ya, Supra zaman dulu. Supra warisan legenda, ya. Iya, benar legenda Supra tuh. Itu kan lama ya. Tapi lumayan menarik gitu ya, menantang. Itu pertama kali aku pergi jauh sendirian. Gitu. Dan itu pun ke pantai gitu. Pantai. Memang kan nggak bisa nginep ya, nggak punya siapa-siapa di sana, sehingga nggak bisa nginep. Nah itu tuh pulangnya tuh lewat Gunung Gelap, yang benar-benar istilahnya diibaratkannya kita tuh melewati di pinggir jurang di kanan gunung, dan kita di tengah-tengah, dan itu sangat gelap. Sedangkan motor Supra aku tuh lampunya nggak ada. Jadi gimana, Pres? Ya ngikutin mobil. Jadi aku tuh nunggu dulu. Oh, Nah nunggu kan berarti berharap lampu dari mobil itu. Namun tantangannya harus mengikuti kecepatan mobilnya. Kan mobil cepat ya. Ya cepat pasti. Nah, itu. Malam-malam lagi sepi. Jadi aku tuh dari Pangalengan itu sampai ke Garut itu melewati gunung yang sangat gelap, ataupun yang disebutnya Gunung Gelap ya. Nah, namanya gunung. ya Gunung Gelap. Oh, bakal. Nah itu tuh ngikutin satu mobil aja, nggak nyusul, nggak juga ketinggalan. Ya bagaimana caranya biar motor ini apa sih, penerangan kan, kita Iya, butuh benar, penerangan. Karena nggak ada lampunya kan motor, Pres. Dan itu memang posisi dingin ya, pertama dingin karena tidak prepare, jadi bener-bener pulang sekolah banget, masih pakai Kayak baju SMA. Putih abu gitu. Ya masih pakai, kalau di SMK itu kan ada baju bengkel lah ya, kayak baju bengkel gitu. Nah, masih pakai baju bengkel PDH gitu ya. Ini mah pakai seragam SMA, jaket cuma satu double. Dan memang posisinya tuh memang nggak ada prepare sama sekali. Dari pergi sekolah ke sekolah memang nggak ada prepare untuk apa sih namanya, pergi main. Iya kan, paling juga karena penasaran Ya. itu ya, tiba-tiba lah. Jadi istilahnya mah lagi harusnya kan pulang tuh sore. Itu nggak cabut sekolah kan? Ya gini ceritanya. Jadi dari jam 12 sampai sore itu nggak ada gurunya, Nggak ada nggak gurunya. masuk. Jadi kita mau pulang. Nah, nongkrong lah di istilahnya di warung namanya Warmer. Nah, di Warmer itu aku sebenarnya udah ngajak-ngajak, ayo kesini. Nggak ada yang mau. Ngapain? Gak ada yang mau pokoknya. Aku udah bilang, aku yang traktir, aku yang bayarin. Oh, udah nggak mau, pada nggak mau. Banyak yang bilang aku tuh bercanda. Mana emang heureuy wae istilah namanya. Pira aku berdua, pira aku sendiri. Ya udah aku buktiin aja, sendiri juga bisa gitu. Iya. Bisa lah pada akhirnya. Ya perjalanan yang menyenangkan pada akhirnya. Memang deg-degan ya, takut ada begal. Pasti. Nah, itu. Heeh. Apalagi di Bandung ini kan cukup seram kan, sering ada tawuran. Tapi udah alhamdulillah lah ya, Pres. Sekarang untuk tawuran-tawuran di Bandung tuh udah berkurang gitu. Ya, Emir nggak tahu sih, Pres, tapi Emir sebelum mau ke Bandung itu, sebelum mau ke Bandung nih, ada teman tuh cerita gini, di Bandung tuh hati-hati, sering ada tawuran, ada yang membacok dan lain-lain gitu kan. Itu jadi salah satu khawatiran Emir kan gitu. Sampai sekarang ada teman Emir, ya namanya Raffi ya, kuliah di Bandung juga. Emir belum pernah ketemu sih di Bandung nih. Pas ketemu pas Emir lagi main di Tanjung Pinang, di daerah. Iya. Dia bilang mau kuliah di Bandung juga. Terus ada namanya teman aku namanya Rivo, kuliah di Bandung juga. Dia bilang dia takut, deh. Ngapa? Takut dibegal, takut dibacok gitu. Karena mungkin dia dengar isu-isu jelek dari Bandung itu gitu iya, kan. gitu. isu-isu liar lah ya. Iya, isu-isu liar gitu kan. Mana di daerah Emir itu kan daerahnya alhamdulillah aman gitu. Namanya kalau misalnya curi juga, curi motor, curi apapun itu, mau lari kemana gitu, kanan kiri, depan belakang laut Iya, gitu. iya, iya. Mau lewat mana gitu kan. Iya. Kalau di Bandung kan dicuri kan masih bisa nyambung ke Jawa. Jawa Tengah itu kan masih bisa nyambung kan. Gitu. Betul sih. Terus di sana mah jadi bingung ya, pencuri juga ya. Iya, bingung mau Pas kemana ketahuan gitu. gitu. Ya, ibarat ini
curi motor, ya seminggu 2 minggu udah ketemu gitu. Hmm. Kadang nggak nyampe seminggu udah ketemu. Oh iya. Karena nggak ada jalan pres gitu. Ya kanan kiri laut gitu. Kalau memang dia pencurinya tuh handal, punya kapal sendiri gitu, ya lain cerita ya pres Iya, gitu. iya. Nah, boleh gak sih aku menanya tentang ada nggak sih hal-hal yang sifatnya mistis ya di kampung Emir di sana gitu? Masih kepercayaan kepada ataupun bukan kepercayaan lah. Ya, tragedi-tragedi ataupun kasus-kasus yang Emir pernah alami ataupun yang pernah dengar gitu di sana gitu.